Oke, Tigo Duo Siko Boom. Podcast Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah. Oke, hari ini malam ini saya mencoba untuk berdiskusi atau berdialog dengan Ibu Kepala Dinas Kesehatan Bengkulu Tengah yang pada saat ini temanya perlukah vaksinasi booster kedua. Jadi saya perkenalkan dulu kepada Ibu Kepala Dinas Kesehatan Bengkulu Tengah dengan Ibu Gusti Miniarti. Selamat malam Ibu. Gimana Bu? Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Jadi gini Bu, kan sekarang lagi ada varian baru terkait dengan Omicron BA4, BA5. Tapi sebelum ke sana, mungkin sekiranya Ibu bisa ceritakan terlebih dahulu kapan dan di mana sekiranya kasus positif COVID-19 yang ada di Bengkulu Tengah ini, Bu. Baik, terima kasih ya. Kalau kita bicara COVID di Kabupaten Bengkulu Tengah ini sesungguhnya hampir sama dengan daerah lain. Ya. Di Bengkulu Tengah ini pertama kali terjadi itu di Desa Abu Sakim di Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah ini pada bulan D. Pada waktu itu kita kan baru mengenal COVID, jadi kitanya sendiri sebagai petugas juga masih khawatir strategi apa, tindakan apa yang harus kita lakukan ini agar ini bisa teratasi. Jadi kami pun di satu sisi kami harus menghindar dari COVID, tapi di satu sisi kami juga harus tahu itu COVID ya. Itu terjadi pada bulan Mei, 8 Mei tahun 2020. Jadi pada saat pertama kali terjadi di Bengkulu Tengah itu peran dan tindakan Dinas Kesehatan khususnya Ibu bagaimana menyikapi hal tersebut Ibu? Jadi ketika kami tahu ada warga kita Kabupaten Bengkulu Tengah ini terpapar, pada saat itu dirawat di rumah sakit kota. Rumah sakit kota. Jadi kita membangun komunikasi dengan rumah sakit kota, terus kami menindaklanjuti apa yang tertera di dalam Juknis penanganan COVID. Kami melakukan tadi tracing, tracking, dan testing untuk kontak erat. Alhamdulillah pada waktu itu keluarga dekat Bapak D ini semua hasilnya negatif. Jadi itu. Tapi Bapak D-nya dirawat itu karena memang bergejala dan gejalanya termasuk gejala berat. Terus kami selalu memantau kondisi Tuan D ini selama dirawat di rumah sakit kota. Selama di rumah sakit kota ini berapa lama Ibu? Mr. D ini atau Tuan D ini, Bapak D ini? Seingat saya itu waktu itu hampir 1 minggu lebih beliau dirawat, dan pada saat beliau sudah negatif tetapi masih ada sesak, saya sempat bertemu langsung dengan beliau. Lalu setelah ada peristiwa kasus COVID pertama di Bengkulu Tengah ini, kira-kira dari Dinas Kesehatan ini apa yang dilakukan untuk menekan penyebaran virus COVID ini Bu? Ya. Pada saat itu? Ketika kita sudah mulai mendengar tentang COVID ini ada di Indonesia juga, tentu kita sudah melakukan antisipasi dengan mengabarkan, artinya memang masyarakat ini bisa tahu dari televisi, dari media-media lainnya ya. Tetapi kita sebagai petugas di Kabupaten Bengkulu Tengah, kita pun membuat rancangan ataupun kegiatan-kegiatan penyebar luasan informasi. Tidak lain tujuannya apabila masyarakat Bengkulu Tengah ini paham, tentu untuk kerjasama dalam pengendalian dan pencegahan COVID ini akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu kami membentuk tim-tim untuk melakukan promosi kesehatan terkait COVID-19 ini. Kalau di Bengkulu Tengah ini Bu, untuk vaksinasi pertama, vaksinasi kedua ataupun vaksinasi ketiga atau bisa dikatakan booster ya Bu, vaksinasi booster. Untuk di Bengkulu Tengah data terkait dengan vaksinasi pertama itu sudah berapa banyak Bu? Atau sudah 100% atau masih 95% atau berapa? Ya. Alhamdulillah ya, berkat tadi penyebaran luas informasi yang cepat. Proaktifnya masyarakat ya, jadi masyarakat juga kooperatif, kemudian kerja sama lintas sektor tadi dari TNI, Polri, termasuk Kejaksaan, BIN dan semua
perangkat yang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah yang tergabung dalam Satgas Covid itu hasil vaksinasi kita ini untuk dosis 1 itu sampai saat ini itu 103,28%. Artinya saya ada sedikit lega dan bahagia karena apa, dengan tingginya persentase ini artinya menggambarkan bahwa rendahnya risiko warga Bengkulu Tengah untuk terkena Covid karena terbentuknya kekebalan tubuh yang baik. Sementara untuk dosis 2 itu kita sampai saat ini baru 84,96%. Dan kita terus untuk mengupgrade ini ya. Kemudian untuk dosis 3 atau booster pertama ini kita baru 23,57%. Dinas Kesehatan bersama sektor-sektor lain yang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah ini akan melakukan kegiatan-kegiatan serentak untuk meningkatkan ataupun percepatan booster. Baik. Untuk vaksinasi booster sendiri ini sebenarnya yang menjadi kendala mengapa baru 23% tadi itu apa Ibu sekiranya? Atau dari vaksinnya kah? Ketersediaan vaksinnya kah? Atau mungkin dari masyarakatnya sendiri yang kurang minat untuk melakukan booster gitu? Jadi begini ya, ada beberapa faktor yang berperan dalam keterlambatan ini. Yang pertama, kita menghadapi bulan puasa. Kemudian ketika bulan puasa, budaya kita ini tidak mau disuntik. Ya itu. Jadi 1 bulan penuh sampai Lebaran kita gerakannya sedikit lambat. Kemudian setelah itu dengan menurunnya angka kejadian Covid ini, terutama untuk Benteng ini mulai dari bulan April itu 0 ya, tetapi baru hari ini ada rilis 1 ya. Nah, kejadian ini dan ketiadaan ini mengakibatkan masyarakat merasa bahwa Covid ini sudah tidak ada. Covid ini sudah tidak berbahaya. Kita memang memberikan informasi yang sebenarnya bahwa perbedaan Delta dengan varian Omicron ini berbeda. Artinya kalau Delta ganas tapi dia susah. Tetapi kalau Omicron dia cepat menyebar tapi tingkat keganasannya tidak seperti Delta. Jadi masyarakat ini udah mulai merasa bebas. Makanya udah nggak perlu masker lagi di tempat umum. Makanya sudah mulai malas juga untuk divaksin. Oke, baik Bu. Kalau dari masyarakat Bengkulu Tengah, mungkin dari Ibu sendiri terkait dengan adanya isu bahwa vaksinasi booster kedua atau vaksin yang keempat terkait dengan Omicron yang jenis baru nih yang BA4 dan BA5, maka diperlukannya vaksin yang keempat. Bagaimana Ibu menanggapi bahwa perlu vaksin keempat, apalagi vaksin ke booster pertama atau vaksin ketiga pun sejauh ini Indonesia atau khususnya di Bengkulu Tengah masih dalam proses untuk vaksinasi booster ke 1 itu. Iya. Seperti yang sama-sama kita ketahui ya, bahwa sampai saat ini belum ada seruan resmi dari pemerintah pusat untuk kita melakukan kegiatan vaksinasi keempat booster kedua. Tetapi yang ada sekarang itu edaran Mendagri untuk kita melakukan percepatan untuk terlaksananya vaksinasi booster yang pertama, tahap pertama vaksin yang ketiga. Artinya kalau memang akan diadakan booster yang kedua, itu kita menunggu juga. Memang baru sekedar isunya ada, tetapi belum ada seruan resmi. Tapi sejauh ini dari pihak Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah dalam hal percepatan vaksinasi, apakah ada keterlibatannya dalam percepatan itu atau proses pengawalan vaksinasinya? Tentu. Ya, karena Kejari Bengkulu Tengah juga terlibat dalam Satgas Covid. Jadi bukan saja untuk yang percepatan ini sudah dari awal semua sektor yang ada di Bengkulu Tengah ini kita sektornya kerjasamanya alhamdulillah baik ya, tanpa keterlibatan partisipasi dari sektor-sektor yang ada kita tidak akan bisa sampai 100%.
berarti Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah ini memiliki peran ya, memiliki andil dalam melakukan vaksinasi di Kabupaten Bengkulu Tengah, ya Bu ya. Iya. Asik. Lalu Bu, pertanyaan selanjutnya mungkin Ibu bisa mungkin menjelaskan perbedaan antara dampak dari Omikron yang sebelumnya dengan Omikron yang jenis-jenis baru nih, mungkin dari gejalanya atau dampak sakitnya jauh lebih sakitkah dari varian sebelumnya atau mungkin biasa saja atau masih terbilang ringan gitu. Iya. Jadi kalau untuk Delta dulu dia kan bergeraknya cepat, itu menyerang saluran nafas. Ya. Sehingga penderita ataupun warga yang terkena Delta itu akan mengalami gangguan pernapasan berat. Kita punya pengalaman buruk banyak kematian ya, warga kita, saudara kita yang mengalami kematian pada saat Delta. Tetapi sifat virus seperti yang sudah dijelaskan, sudah diinformasikan, itu makin lama keganasannya akan berkurang karena sifatnya kan membelah diri, sehingga tingkat keganasannya menjadi makin lama makin melemah. Begitu juga sekarang ini seperti tangga, jadi makin lama makin turun. Siap. Untuk himbauan Ibu nih, sekiranya kan kalau sekarang berdasarkan beberapa media cetak gitu kan, bahwa tanggal 19 kemarin itu di Jakarta atau di Indonesia lebih tepatnya sekitar 5.300 yang positif. Itu 85% terkait dengan positif yang varian yang baru yang BA4 dan BA5. Itu di Jakarta sudah mulai banyak yang terjangkit virus COVID varian tersebut. Sekiranya mungkin ada himbauan untuk khususnya masyarakat Bengkulu Tengah agar tidak terkena dengan COVID varian baru ini, Bu. Gimana himbauannya? Jadi sampai saat ini sejak COVID, kami dinas kesehatan itu kan tidak pernah berhenti. Artinya ya, walaupun kasus ini menurun, tetapi aksi-aksi dalam rangka pengendalian dan pencegahan COVID ini tetap kami lakukan. Kami hampir 3 kali dalam seminggu itu ada kegiatan-kegiatan di desa, itu khusus untuk updating pengetahuan masyarakat tentang COVID zaman now. Artinya sekarang ini bukan lagi yang pertama, meskipun kondisinya sekarang keganasannya ini berkurang, tetapi kewaspadaan kita perlu tetap. Artinya kami selalu mengimbau masyarakat untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan, kemudian tetap prokes ya, prokes. Kemudian juga kita melakukan sosialisasi tentang COVID ya yang sekarang. Kemudian kita juga tetap untuk menggalakkan masyarakat untuk segera mengikuti booster. Baik Bu, mungkin ini agak sedikit keluar daripada tema ya Bu. Jadi pertanyaannya, kira-kira untuk di wilayah Indonesia ataupun setiap provinsi itu kira-kira diperlukan tidak rumah sakit yang memang khusus penanganan terkait dengan virus COVID-19 ini? Jadi maksudnya agar tidak menyebar ke yang lain, perlu atau tidak sekiranya rumah sakit yang dikhususkan di tiap provinsi untuk penanganan pasien COVID-19 ini? Jadi begini ya, kita menetapkan sesuatu itu tentu berdasarkan kajian terlebih dahulu. Potensi ataupun resiko kejadian COVID itu pada satu daerah itu mungkin berbeda-beda. Jadi diperlukannya rumah sakit khusus atau tidak, tadi berdasarkan hasil kajian dan analisa kebutuhan. Tetapi yang baik itu menurut saya, bila memungkinkan itu di setiap rumah sakit ada khusus ruang infeksi. Ya, artinya ruang infeksi, apalagi untuk COVID ini, alhamdulillah untuk Bengkulu Tengah sudah ada ruang rawat isolasi COVID. Artinya dengan kualifikasi tertentu, kemudian itu yang dilengkapi
kapasitasnya mungkin berdasarkan data ya, yang ditetapkan berapa kapasitas yang harus disiapkan. Kemudian mungkin ditunjang dengan alat-alat lain seperti ketersediaan oksigen. Ketersediaan oksigen ya. Ketersediaan oksigen Itu itu penting bagaimana banget itu, Bu. bisa dijamin. Kalau nggak salah sempet juga itu viral terkait dengan kurangnya oksigen untuk pasien-pasien COVID itu kan. Ya, karena mungkin semua negara pun belum siap untuk adanya dengan COVID virus ini, Bu. COVID-19 ini. Tidak ada negara yang siap. Ya, coba kejadian pertama. Iya, kejadian pertama. Oke, baik Ibu, mungkin cukup sekian podcast atau bincang-bincang malam hari ini. Terima kasih Ibu sudah bersedia hadir malam ini untuk selanjutnya mungkin Ibu ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu untuk menyampaikan himbauan lagi kepada masyarakat, khususnya masyarakat Bengkulu Tengah, Kabupaten Masyarakat Bengkulu Tengah, terkait dengan entah untuk proses percepatan vaksinasi atau penyebaran untuk meredam perluasan virus COVID ini, apalagi khusus yang varian BA4 dan BA5. Silakan Ibu. Mungkin ada sesuatu yang penting untuk dipahami masyarakat ya. Kadang-kadang masyarakat ini terpicu oleh informasi yang dilihatnya hanya dari sisi negatifnya saja. Seperti ketika sudah mendapatkan suntikan booster itu maka akan terjadi demam, badan ngilu-ngilu gitu ya. Seakan-akan akan berbeda dengan suntikan 1 dan 2. Padahal booster ini kan untuk memancing ya kekebalan tubuh, melatih. Semakin sering dilatih artinya tubuh kita akan semakin kuat ya, Bu. Kuat. Ya. Nah, kalau ada terjadi reaksi orang itu berbeda-beda. Nah, kalau ada kejadian misalnya demam atau bengkak atau kebas, pegal, ngilu, ya artinya ada perlawanan dalam tubuh. Bahkan kalau misalnya tidak merasa apa-apa itu perlu kita pertanyakan. Jadi yang baik itu memang menimbulkan reaksi. Artinya memang tubuh kita itu melakukan perlawanan. Responsif ya. Karena di dalam vaksin juga terkandung bagian dari virus itu sendiri. Ya. Barangkali itu yang harus dipahami masyarakat ya. Jangan takut. Ingat, jangan takut. Ya, tanamkan dalam hati vaksin membantu kita untuk melindungi diri dari COVID. Baik. Terima kasih Ibu malam hari ini hadir di podcast Kejari Bengkulu Tengah. Mungkin bisa diakhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.